Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, saya lagi nyoba pakai Instagram live. Jadi ingin pakai media ini untuk digunakan sebagai alat bantu ngaji ya. Ada banyak hal yang ingin didiskusikan, diantaranya adalah tentang tafsir Quran bagian surat Yasin dan Tahlil. Nah, ini saya ingin mencobanya untuk membaca tafsir Yasin dan Tahlil. Ini kalau tafsir Yasinnya nanti bisa diambilkan dari Hamami Ziyadah atau Hamami Zodeh, dan juga bisa diambilkan dari tafsir Jalalain atau tafsir yang lain. Saya juga belum tahu bagaimana suaranya bisa didengar apa tidak. Bisa didengar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat sudah baca tafsir surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Nah, ini saya ingin membacanya dari surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya di era pandemi ini diberikan kesehatan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain sya'ulillah walaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ngaji tafsir ini saya lebih ingin mengupas dari segi makna dan juga dari segi fadilah, sehingga para auliyaillah ini memilihkan bacaan-bacaan tahlil yang biasa digunakan di dalam pertemuan-pertemuan, baik saat takziah atau juga dengan saat syukuran. Nah, itu biasanya diberikan bacaan-bacaan pilihan yang sudah menjadi kebiasaan para ustadz, para kiai, khususnya di Indonesia ini. Nah, ini sehingga nanti mendapatkan gambaran kenapa pilihannya ayat-ayat tersebut, dan kita bisa menikmati bacaan-bacaan tersebut dengan baik untuk menanamkan akidah al-Islamiyah, tentu saja tauhid, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain itu juga biasanya juga disebutkan asbabun nuzul, tetapi memang tidak semuanya ayat-ayat Al-Quran itu selalu ada asbabun nuzulnya. Tetapi mengetahui asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran itu juga bagian hal yang penting, karena dengan mengetahui asbabun nuzul itu akan memudahkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Al-Waqidi menyampaikan bahwa tidak mungkin dapat mengetahui tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya ayat tersebut. Tetapi penjelasan tentang turunnya ayat juga merupakan bagian yang ampuh ini untuk mengetahui makna-makna di dalam Al-Quran. Nah, tetapi memang tidak semuanya ayat itu terkait selalu ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Misalnya ada orang salah kaprah menganggap surat Al-Fil itu sebab turunnya adalah ada kejadian penyerangan Ka'bah. Nah, ini kan tidak tepat, karena kejadian penyerangan Ka'bah oleh Raja Abroha dengan pasukan gajahnya itu sangat jauh kejadiannya dengan turunnya surat Al-Fil itu. Nah, kita memulainya dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sangat penting di dalam Islam, sehingga umat Islam tidak dianggap sah sholatnya kecuali memang betul-betul sebagai orang yang baru masuk Islam, belum tahu bacaan apa-apa. Tapi bagi yang sudah mengetahui, la sholata liman lam yaqra surat Al-Fatihah. Jadi surat Fatihah ini sangat penting bagi umat Islam, dan mengetahuinya saya kira menjadi bagian yang sangat-sangat diperlukan, sehingga ketika kita sholat itu akan lebih mudah memahaminya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait asbabun nuzul surat Fatihah ini, memang tidak ada riwayat atau pendapat ulama yang menyebutkan tentang sebab turunnya surat Fatihah ini. Termasuk Imam Suyuti sendiri tidak menyinggung sama sekali tentang surat Fatihah di dalam kitab asbabun nuzulnya. Namun agar seluruh surat Al-Quran ini masuk sebagai pembahasan, yaitu surat Fatihah itu dimasukkan juga di dalam kitabnya asbabun nuzulnya Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu mencari berkahnya surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini juga bagian dari surat di dalam Fatihah yang mempunyai jiwa yang sangat penting buat kita semuanya. Bahkan kalau kita ingin mengerjakan segala sesuatu, termasuk orang yang kepengen dagangannya laris, itu baca aja Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dipakai wiridan 876 kali. Jadi sholat hajat kemudian dipakai wirid 876 kali. Nah, ini semoga bisa diamalkan. Silahkan saja kepada seluruh teman-teman sahabat yang mengikuti Instagram ini. Jadi ya tawasulnya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, juga pada para kiai-kiai NU. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sebanyak 876 kali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam surat Fatihah ini nanti maknanya ada beberapa nama. Yang pertama disebut sebagai Ummul Kitab. Penamaan ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Alhamdulillah Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani. Alhamdulillah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab, Sab'ul Masani, yaitu terdiri dari 7 ayat. Nah, 7 ayat itu kalau dihitung ya dengan bismillah itu. Maka membaca bismillah di dalam surat Fatihah itu kalau menurut pendapat para ulama adalah bagian dari kewajiban. Nah, makanya kalau ada perbedaan antara jahar dan khofi, ada orang yang membaca bismillahnya itu khofi atau samar, tidak didengarkan. Yang didengarkan hanya langsung alhamdulillahirabbil alamin waladdallin sampai situ. Itu bukan berarti bismillahnya tidak dibaca, karena bismillah bagian dari ayat Fatihah. Sedangkan orang sholat itu tidak sah jika tanpa membaca surat Fatihah. Nah, soal jahar dan khofi, nah itu terjadi perbedaan. Yang kedua, penamaan surat Fatihah ada yang menyebutnya namanya as-sholat. Penamaan ini berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, juga Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, aku membagi sholat menjadi 2, untukku dan untuk hambaku, dan aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Nah, memang surat Fatihah ini sering disebut sebagai sholat. Sholat itu kalau terjemahannya doa. Nah, jadi as-sholatu lidzikri, sholat ada terjemahannya juga untuk berzikir kepada Allah, tapi as-sholat maknahu ad-du'a. Itu juga surat Fatihah ini ampuh untuk kepengen sesuatu, baca aja Fatihah. Nah, ini teman-teman yang ikut mengaji boleh juga mengamalkan membaca surat Fatihah ini. Saya dulu diberi ijazah oleh kiai saya itu membaca surat Fatihah sampai 41 kali diistiqomahkan sampai 41 hari. Setiap habis isya dibaca, syukur-syukur habis sholat hajat itu jauh lebih baik. Jadi sampai ini mumpung bulan puasa, itu kayaknya ada Kang Aam yang online itu. Kalau kepengen rezekinya lancar, semuanya kepengen dimudahkan belajar, atau segala sesuatu yang ingin dihajatkan, wasilah dengan bacaan Fatihah. Jadi kalau bisa diusahakan harus bisa, terutama di bulan Ramadan ini, setiap malam wiridan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat ini diulang 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam hatinya berdoa. Kepengen apa? Dimudahkan belajar, dimudahkan menghafal, dimudahkan cari rezekinya, dimudahkan jodohnya. Nah, boleh juga itu. Kemudian dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, itu kalau sampai 41 kali, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya diulang 3 kali, semuanya berarti lama sekali ya.
Nah, boleh juga yang diulang 3 kali itu yang 3 kali terakhir. Jadi kalau sudah sampai hitungan 39, 40, 41. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berdoa tuh di dalam batinnya. Nah, termasuk kalau ada orang sakit apa yang lama nggak sembuh-sembuh, dibacakan aja ini. Nah, ya ditiupkan ke airnya nggak usah diludahin lah. Jadi atau kita pegang aja sambil dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hati sambil mendoakan, ya Allah semoga orang yang sedang sakit ini diberikan kesembuhan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fungsinya apa? Air doa untuk orang yang sedang sakit itu diantaranya selain syifaun mengobati, tapi juga bisa menyambungkan antara obat yang diminum oleh orangnya dengan kesesuaian sakit yang dideritanya. Begitu katanya. Yang ketiga surat Fatihah namanya Syifa. Tadi udah saya terangkan ya tentang Syifa. Penamaan ini Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'in. Jadi benar bahwa penamaan surat Fatihah diantaranya Asy-Syifa. Memang Fatihah ini bisa untuk menjadi obat setiap segala sesuatu. Bisa juga namanya Ar-Ruqyah. Ya, penamaan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, suatu saat ada sahabat yang mengobati orang sakit meruqyah dengan bacaan Fatihah. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Nah, ini bagian dari hadis. Jadi banyak namanya termasuk Al-Fatihah itu sendiri. Jadi Al-Fatihah dan juga Ummul Kitab, Asy-Syifa, Ruqyah, As-Salat. Nah, itu nama-nama di antara nama surat Fatihah. Nah, surat yang keutamaannya, jadi keutamaan surat Fatihah ini diantaranya Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id Ibnul Mu'alla berkata bahwasanya pada suatu hari saya sedang di masjid bersama Rasulullah dan Rasulullah memanggil saya. Beliau mengatakan setelah selesai sholat nanti saya akan menyampaikan menyampaikan ajaran ayat yang penting. Nah, Rasulullah kemudian ditanya, wahai Rasulullah, tadi bukannya engkau akan mengajarkan kepadaku tentang ayat yang paling penting. Nah, di surat Al-Anfal disebutkan la u'allimannaka suratun hiya a'dhamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Saya akan mengajarkan kepadamu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ia adalah surat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang di dalam rakaat salat, kan selalu kita baca Fatihah dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepada kita. Nah, surat Fatihah ini memang surat yang sangat luar biasa. Surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Imam Nasai dan dalam As-Sunan Al-Kubra, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik, ala ukhbiruka bi afdhalil Qur'an, maukah engkau saya beritahu surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an?
Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Surat Fatihah juga surat munajat antara hamba dengan Allah. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayya khodajun. Jadi barang siapa melakukan sholat tanpa membaca surat Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, ini bagian dari pentingnya kita membaca Fatihah. Di dalam diri kita ini sebaiknya Fatihah itu diusahakan sampai sampai mendarah daging di dalam tubuh kita lah kira-kira. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, tadi kalau sudah wiridan selama 41 kali itu tetap dibaca setiap habis sholat minimal 7 kali. Nanti kalau punya hajat, sekiranya hajatnya sangat luar biasa pentingnya, ya bisa dibaca 41 kali atau 72 kali. Nah, termasuk ini teman-teman, kalau ada tetangga, saudara yang kiranya sudah sepuh, meninggalnya susah, katanya jimatnya banyak, udah baca aja Fatihah. Percaya nggak percaya, coba aja itu. Kalau ada orang katanya meninggalnya susah karena banyak ilmunya tinggi, malaikat nggak berani dekat, bacain Fatihah. Insya Allah keramat, karomah, mujizatnya Fatihah itu luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam sudah sewaktunya kita meresapi membaca Fatihah dengan baik. Barangkali itu pertemuan malam ini. Nanti kita sambung lagi besok malam di tempat yang sama. Semoga bisa didengarkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.